Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-247. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga sepak bola kunci biru, chapter yang ke-247 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah proses latihan singkat yang dilakukan oleh dua orang pemain paling lemah di dalam tim Basar Bunchan, yaitu si botak biksu Igaguri dan juga si samurai Kiora Jin. Di satu sisi, Kiora sedang melatih kemampuan driblingnya untuk dapat melewati sebuah penjagaan ketat yang saat itu sedang dilakukan oleh Igaguri. Karena pada dasarnya, tugas dari Kiora Jin di dalam pertandingan nanti adalah untuk bermain pada posisi wingback tepat di belakang Yukimiya Kenju. Jadi sudah pasti, Kiora butuh meningkatkan kemampuan driblenya dan juga kecepatan berlarinya, supaya dirinya dapat bermain super aktif ketika timnya sedang menyerang ataupun sedang bertahan. Sedangkan di sisi lain, Igaguri saat ini sedang melatih teknik barunya, yaitu teknik pertahanan dengan menggunakan body charge. Di mana pada saat ini, Igaguri masih terus mencoba untuk bisa menciptakan senjata rahasianya dengan menggunakan kekuatannya. Mengingat posisi dari Igaguri di dalam pertandingan yang terakhir ini adalah sebagai pemain bertahan. Jadi sudah jelas, pemain yang akan dijaga dengan ketat oleh Igaguri ini adalah si iblis Ryusei Shido. Itulah yang membuat Igaguri saat ini sangat fokus untuk dapat meningkatkan kekuatannya, supaya dirinya bisa bertahan ketika bertarung 1 lawan 1 melawan Ryusei Shido. Nah, setelah proses latihan singkat di atas, maka pada halaman berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Nagi dan juga kepada Mikage Reo. Mengingat di dalam kesempatan ini, terlihat satu buah interaksi singkat yang dilakukan oleh mereka berdua ketika mereka sedang berada di dalam ruang ganti. Di mana secara singkat dan juga secara sederhana, beginilah isi percakapan dari mereka berdua. Intinya, Reo yang saat itu terlihat sangat menyesal atas perubahan gaya permainan dari Nagi, akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa mulai dari sini, Reo akan mendengarkan dan juga mempertimbangkan semua saran dari para seniornya, khususnya dari Agi. Yaitu, Reo akan melepaskan dan juga berpisah dari Nagi untuk sementara waktu, sambil sesekali tetap membantunya, walaupun hanya dari balik bayangan. Sementara itu, mendengar dan juga menyadari semua ucapan dari King Baro yang disampaikan pada pertandingan sebelumnya, maka di momen yang sama ini, Nagi pun seketika langsung menjadi sangat emosi. Hingga pada akhirnya, Nagi pun kini berhasil mendapatkan tujuan barunya lagi dan juga mendapatkan ego barunya lagi. Yaitu, Nagi berniat untuk dapat mengejar ranking dari King Baro dan juga mengalahkannya secara langsung di dalam lapangan. Intinya, Nagi dan juga Mikage Reo nantinya akan bermain menggunakan cara yang baru di dalam pertandingan yang terakhir. Mengingat, itulah pertandingan penentuan yang nantinya akan menentukan ranking dari para pemain di dalam Liga Neo Egois. Apakah pada akhirnya Reo dan juga Nagi bisa terpilih kembali untuk bisa menjadi pemain utama di dalam tim Jepang U20? Atau malah hal yang sebaliknya justru malah terjadi kepada mereka berdua dan mereka pun kembali gagal lagi? Nah, setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang dari tim Basar Bunchan. Di mana pada halaman ini, Noah yang saat ini sudah tiba di dalam ruang ganti mereka, akhirnya mulai berkata dengan lantang seperti ini. Dengar, berdasarkan teknik pertahanan dan juga penyerangan yang dimiliki oleh tim kita, maka strategi yang nantinya akan kita gunakan di dalam pertandingan final sangatlah beragam sekali dan sulit sekali untuk bisa ditebak. Jadi, pastikan kalian harus menang dan menjadi juara di dalam turnamen ini. Mengingat, menjadi peringkat yang kedua saja tidak akan meninggalkan kesan apa-apa. Atau dengan kata lain, untuk dapat mengukir nama kalian semua di dalam sejarah, maka kemenangan adalah hal yang sangat mutlak. Oleh karena itu, cepat kalian beristirahatlah sebelum pertandingan kita dimulai. Karena saat ini aku akan pergi untuk tidur lebih dulu. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat, tepat ketika Noah baru saja membalikkan badannya, maka di saat yang bersamaan itu, Jinpachi pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan dari Noah sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, sepertinya ini adalah waktunya pergantian pelatih.
Baiklah, kalau begitu cepat kau tidur saja sana, dasar monster sialan. Mendengar perkataan dari Jinpachi Ego barusan, Noa yang nampak sangat terkejut akhirnya langsung membalas ucapan dari Jinpachi sebelum pada akhirnya dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Silahkan lakukan semuamu, dasar penguasa diktator. Karena saat ini aku sudah mau tidur. Melihat kedatangan dari Jinpachi Ego yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka, semua pemain dari tim Besar Munchen yang saat ini ada di dalam ruangan tersebut tentu saja menjadi sangat kaget. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pada akhirnya Jinpachi mau datang secara langsung untuk dapat menemui mereka semua. Mengingat selama ini Jinpachi hanya muncul beberapa kali saja dan semuanya hanya melalui layar kaca saja. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini Jinpachi pun tanpa banyak basa-basi akhirnya memulai pidato panjangnya dengan berkata seperti ini kepada para pemain tim Munchen, khususnya kepada Isagi Oichi. Woi, dengar para talenta yang saat ini masih belum terasa. Ini adalah motivasi emasku yang akan aku sampaikan kepada kalian semua sebelum pertandingan final kalian dimulai. Yaitu, apakah kalian masih ingat tentang kunci kemenangan di dalam Liga Neo Egois? Mendengar pertanyaan itu dari Jinpachi Ego, Hiyori lah yang pertama kali langsung menjawabnya. Hah? Tentu saja, kunci untuk bisa menang adalah permainan yang original. Di momen itulah, Jinpachi pun langsung memotong jawaban dari Hiyori barusan sambil berkata dengan sangat lantang kepada mereka. Betul, originalitas di dalam permainan sepak bola adalah kunci untuk bisa menang. Di mana maksud dari originalitas adalah sebagai berikut. Pertama, adalah nilai atau kemampuan individual yang dimiliki oleh para pemain. Kedua, adalah hubungan antara satu pemain dengan para pemain yang lainnya. Dan yang ketiga, adalah rasa lapar kalian atau ego pribadi kalian untuk bisa berkembang menjadi jauh lebih baik dan menjadi yang nomor satu. Nah, tentunya ketiga hal original di atas masih belum cukup untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mengingat, untuk bisa menjadi juara dari liga ini, dibutuhkan beberapa hal tambahan lain yang wajib untuk bisa kalian ketahui. Yaitu, bermainlah secara rasional sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh para pelatih kalian. Kedua, jika hal itu saja masih tidak cukup, maka bergeraklah dan bermainlah sesuka hati kalian sesuai dengan peluang yang ada di dalam lapangan nanti. Ketiga, ulangi semua proses yang selama ini telah kalian capai sampai dengan detik ini. Karena salah satu kunci kesuksesan dan salah satu kunci untuk bisa menang adalah proses terciptanya gol yang bisa diulang berkali-kali, bukan hanya sebuah kebetulan. Jadi mulai dari detik ini, pahamilah semua konsep permainan sepak bola di atas, dan ciptakanlah serta kembangkanlah permainan sepak bola original kalian sendiri. Mengingat dunia sepak bola kita saat ini adalah sebuah tempat bagi para pemain yang tidak pernah berhenti berjuang untuk bisa terus bersinar di dalam lapangan. Walaupun di dalam perjalanannya, mereka menemukan berbagai macam masalah dan juga berbagai macam kesulitan berkali-kali. Karena pada dasarnya, pemain yang mampu melakukan itu semua secara konsisten dan juga terus-menerus adalah pemain sepak bola profesional yang sesungguhnya. Oleh karena itu bersiaplah dan tunjukkan perkembangan kalian kepada dunia di dalam pertandingan final besok. Mendengar semua ceramah panjang yang baru saja diucapkan oleh Jinpachi Ego, semangat dan juga jiwa kompetitif dari para pemain tim Munchen di atas akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Hingga pada akhirnya, di dalam satu halaman yang terakhir ini, pertandingan final antara tim PSG melawan tim Bayern Munchen akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana di dalam prosesnya, pertandingan mereka semua diadakan di lokasi yang berbeda, yaitu di dalam lapangan yang terbuka, serta disaksikan dan juga disiarkan secara langsung menuju ke seluruh dunia. Wow, menarik banget ya! Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!